Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Fiction, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya teman-teman semua terkait unit Toyota Innova Zenix ya, tipe apapun yang terutama memakai mesin M20 ya, entah hybrid ataupun yang gasolin aja. Nah, pendapat apa sih yang akan saya share di sini? Pendapat tentang kenapa Zenix ini wajib menggunakan bahan bakar RON di atas 92 ya minimal itu Pertamax. Nah, kira-kira pendapat saya itu apa? Ini hanya rekomendasi ya teman-teman ya, bukan suatu kewajiban. Jadi saya mengajak teman-teman pengguna Toyota Innova Zenix ini untuk memakai Toyota Pertamax. Oke, kira-kira seperti apa pendapat saya? Simak terus channel ini. Sebelum kalian nonton, pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe. Check it out. Baik teman-teman semua, di sini di belakang saya ada Toyota Innova Zenix tipe G varian hybrid teman-teman semua ya. Yang dimana kalau kalian pengen cari Toyota Innova Zenix ini, kalian bisa kontak saya. Zenix ini dibanderol dengan harga untuk yang varian hybrid itu di 490 teman-teman semua. Kalau yang gasolin saja itu di 442, selisih sekitar 50 jutaan teman-teman semua. Tapi manfaat yang kita dapat akan banyak ya jika kalian lebih memilih hybrid. Oke teman-teman semua, jadi kita bahas yaitu tentang mesin Toyota Innova Zenix ini ya teman-teman ya. Jadi seluruh Innova Zenix itu memakai mesin M20 teman-teman semua, yang dimana mesin ini disematkan di beberapa tipe, ada di Zenix yang pertama, kedua ada di Foxy ya teman-teman ya. Jadi sistem ini atau mesin ini itu dilengkapi dengan sistem yang namanya D4S, Direct for System teman-teman semua, yang dimana mesin Toyota Innova Zenix ini itu dilengkapi dengan 8 injektor teman-teman semua. Nah, 8 injektor ini ada 4 untuk port injektor dan 4-nya adalah direct injektor. Nah, sebelum kita bahas secara dalam, yuk kita lihat mesinnya dulu. Mas, sebelum lanjut ke video, di sini saya informasikan kalau kalian ingin membeli mobil Toyota bisa kontak admin ya. Kami melayani pembelian mobil Toyota juga. Lalu kalau kalian ingin melakukan test drive juga, di sini kami menyediakan berbagai macam mobil ya. Ada Toyota Innova Zenix, Veloz, dan Agya. Ada juga ya Yaris ya teman-teman ya. Oke, kapan lagi untuk test drive? Silahkan langsung ke cabang ya teman-teman. Mari teman-teman semua kita lihat mesin dari Toyota Innova Zenix ini teman-teman semua. Jadi untuk mesin yang dipakai ini adalah tipe M20. Karena ini hybrid jadi FXS, kalau yang gasolin FKS ya teman-teman ya. Tapi kita bahas di area mesinnya, kita tidak bahas area hybrid. Jadi mesin ini itu memakai 8 injektor teman-teman semua, yang saya katakan tadi ya. 4 itu port injektor yang seperti injektor biasanya teman-teman semua, dia menyemprot di area setelah intake atau di area sebelum katup hisap ya teman-teman ya, kalau kalian kan tahu. Namun kalau untuk yang direct injection itu berada langsung di bahan bakar seperti model diesel ya. Kalau teman-teman pun tahu diesel itu dia langsung direct injection ya. Nah, sama seperti ini teman semua. Dia memakai injektor itu ada 2, port injection dan direct injection. Nanti akan saya bahas, saya lihatkan di pedoman pemilik ya, karena saya sempat baca-baca itu teman semua. Nah, kenapa sih saya rekomendasikan untuk melakukan penggunaan minimal Pertamax teman-teman semua? Karena kita tahu ya bahwa bahan bakar Pertalite atau minimal RON di bawah 92 itu akan banyak timbal teman-teman semua. Bahan bakar yang kurang bagus yang akan menyebabkan sisa-sisa pembakaran itu menempel pada ruang bakar. Ketika sisa-sisa pembakaran tadi menempel di ruang bakar teman-teman semua, akan menyebabkan mobil kalian engine knocking ya, tahu ya. Ketika kalian akselerasi ada bunyi krecek itu adalah dampak dari kalian memakai bahan bakar Pertalite. Nah, seperti apa kalau knocking itu? Untuk cara menghilangkannya,
seperti mobil biasa. Kalau knocking pastinya akan di chamber atau di kurah mesin lah kalau bahasa tekniknya ya. Namun ketika di kurah mesin, apakah bersihnya itu maksimal? Seperti apakah injektor yang direct tadi yang saya katakan tadi itu akan bersih teman-teman semua? Nah, itu pertanyaan saya. Pasti tidak akan bersih teman-teman semua. Pasti akan menyebabkan kotoran yang menumpuk pada direct injektornya. Ini yang kenapa pendapat saya tadi kenapa harus memakai oktan di atas 92 teman-teman semua. Oke, kita perkenalan dulu. Jadi teman-teman semua, ada direct, ada port injektor, 8 injektor ya. Yang 4 itu tekanan rendah, yang direct itu tekanan tinggi. Jadi di Toyota Innovasionic ini itu mempunyai 2 fuel pump atau pompa bahan bakar teman-teman semua. Yang di dalam tangki itu pompa bahan bakar yang kondisi low pressure atau tekanan yang rendah. Kalau yang ini itu high pressure. Jadi di sini ada namanya pompa mekanikal ya teman-teman ya. Ini bukan elektrik, pompa mekanikal yang dimana digerakkan oleh poros camshaft. Kebetulan ini yang menggerakkan adalah poros camshaft pada exhaust ya teman-teman. Jadi apa sih tugas dari high pressure ini teman-teman semua? Jadi ketika mobil ini membutuhkan akselerasi atau beban yang tinggi, si high pressure ini diperintah oleh komputer untuk memberikan tekanan pada direct injektor yang saya katakan tadi, yang injektor untuk tekanan tinggi, untuk menambah yang pertama adalah tenaga mobil ini sendiri, dan selain tenaga juga biar lebih power ya tenaganya ya, seperti itu teman-teman semua. Nah, kalau kalian pernah merasakan mobil kalian kadang suaranya halus, kadang suaranya kasar. Nah, jadi ketika suaranya kasar itu adalah bunyi dari direct injektornya bekerja teman-teman semua. Nah, kenapa kok biasanya idling aja kadang bekerja? Jadi nanti saya akan jelaskan melalui skema ada di laptop saya, nanti saya jelaskan. Jadi ketika direct dan port injektor ini bekerja, kondisinya saat loadnya beban tinggi, penekanan pedal gas terlalu dalam itu akan bekerja, bahkan hingga saat idling pun juga bekerja agar mendapatkan homogen pada pembakarnya, sehingga emisi gas buangnya semakin bagus teman-teman. Nah, di sini saya punya tulisan nih teman-teman semua, yang dimana ini adalah penjelasan dari sistem D4S ini ya, direct for system ini teman-teman. Yang dimana sistem ini secara optimal mengontrol rakitan injektor bahan bakar untuk injeksi langsung dan injeksi port sesuai dengan beban mesin dan kecepatan mesin. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi inilah teman-teman semua pendapat saya tentang mesin M20 ini yang tidak boleh memakai Pertalite, atau saya rekomendasikan untuk Pertamax ke atas teman-teman semua. Teman-teman semua, jadi ini adalah pedoman yang saya dapatkan ya teman-teman, saya baca-baca. Jadi ini adalah unit dari Toyota Innovasionic, yang dimana ini adalah tangki. Kita lihat di sini. Dua adalah tangki yang dimana di dalamnya ada fuel cylinder kick, pompa untuk for low pressure, dan fuel main valve-nya ya. Nomor 4 di sini ada ECU, ini full pump control ECU ya, bisa dilihat. Nah, yang saya katakan tadi jika di area mesin, nah ini area mesin. Nomor 5 kita lihat ini ya, ini apa? Di sini nomor 5 adalah fuel pump assembly ya, for high pressure yang saya katakan tadi, yang secara mekanikal digerakkan oleh poros cam. Lalu nomor 3 dan nomor 4 kita lihat. Nomor 3 dan nomor 4 di sini pressure sensornya. Ini full pressure sensor high, ini yang low ya. Dan ada 1 dan 2. Kita lihat 1 dan 2. 1 adalah port fuel injector yang saya katakan tadi, 4 injektor port yang penyemprotannya ada di sebelum katup. Kalau yang ini 2 adalah direct fuel injector assembly, yang dimana dia langsung menuju ke ruang bahan bakar ya. Nah, ini secara sistemnya kita lihat di diagramnya. Jadi ini diagram sistemnya ya, yang dimana yang ini adalah port injektor tekanan rendah karena ini warnanya abu-abu muda, dan yang abu-abu agak gelap ini adalah injektor directnya teman-teman semua. Nomor 1 ini adalah ECM, yang ini adalah pompa mekanikalnya tadi, dia seperti ini digerakkan oleh camshaft. Ini tangki dan ada
pompa tekanan rendahnya. Untuk nomor 8 kita lihat apa ya di sini ya. Nomor 8 fuel pump control ECU. Jadi ini dia punya komputer sendiri ya untuk menggerakkan yang pompa yang lemah atau yang low. Jadi intinya teman-teman semua, ketika beban kendaraan tinggi terus tenaganya yang dibutuhkan juga berat, ini otomatis akan bekerja teman-teman semua. Ini adalah pompa mekanikal yang dimana ketika pompa ini bergerak, dia akan mengalirkan minyak menuju ke atas lalu ke direct injektornya di sini teman-teman. Tentunya semua dikontrol oleh ECU dan fuel pump ECU ya teman-teman ya. Lalu di sini untuk yang low, ini ada filter bensin disedot oleh pompa tekanan rendah, naik dia menuju ke yang namanya port injektor yang tekanan rendah teman-teman semua. Jadi seperti itu. Oke, untuk gambar lebih jelasnya seperti ini teman-teman semua. Jadi yang ini adalah injektor port yang saya katakan tadi, dia sebelum katup penyemprotannya. Kalau yang ini adalah direct, ini pas di ruang pembakaran teman-teman semua. Nah seperti ini ya, ini satu port, yang dua adalah direct. Nah kita lihat di sini untuk injektornya, kenapa kok pas posisi idle juga kadang hidup teman-teman semua. Jadi di sini jika kita kotakan gini teman-teman ya, yang warna abu-abu gelap ini adalah tekanan tinggi dan ini adalah tekanan rendah. Dan ketika dia di antara RPM-nya nggak terlalu tinggi dan bebannya juga terlalu tinggi, dia akan bekerja bersamaan, direct injektor dan port injektor ya, yang membuat mesin agak sedikit lebih kasar ya, karena mereka berdua ada kerja bersamaan. Nah, kapan itu? Nah ini ketika engine speed sini tidak terlalu tinggi RPM-nya, lalu loadnya juga tidak terlalu tinggi, kita tarik garis seperti ini teman-teman semua. Nah di sini adalah dimana kotak putih ini adalah kedua injektor bekerja sehingga suara kasar. Ketika kalian gas lebih tinggi atau lebih dalam, otomatis RPM lebih naik sehingga yang bekerja hanya directnya yang seperti ini. Makanya tenaga dari Zenith ini sangat enak sekali ya, kecepatan tinggi ya, karena direct injektornya bekerja. Tapi kalau dia pas RPM-nya rendah dan bebannya rendah, dia yang kerjanya port injektornya seperti ini, sehingga memang yang dihasilkan adalah emisinya kecil ya teman ya. Itu tujuan dari Toyota Enva ini teman semua. Ini bentuk dari fuel pump high pressure ya, kalau kalian ingin tahu. Yang tonjolan seperti ini modelnya di atas tutup klep atau valve ya, ini adalah pompa high pressure. Kalau yang low pressure seperti apa, kita lihat. Low pressure-nya sama dengan yang biasa, dia ada di dalam tangki tapi modelnya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman semua, pendapat saya adalah mobil ini wajib menggunakan RON di atas 92 teman-teman semua, atau oktan di atas 92 ya, karena tadi dia mempunyai sistem yang bagus, yaitu mempunyai total 8 injektor, 4 port dan 4-nya adalah direct, yang dimana direct ini itu berpotensi sekali rawan kotor. Nah lokasinya ada di mana? Ada di bagian bawah intake teman-teman semua. Kalau yang port ini teman-teman semua, kita lihat dulu. Ini injektor yang bagian port yang tidak langsung ya. Nah kalau yang langsung itu ada di bagian bawah sini teman-teman semua. Artinya ketika mesin kalian knocking dan penyebabnya adalah di injektor yang directnya itu kotor, nah itu harus melakukan pembongkaran teman-teman. Pastinya biayanya lebih mahal lagi, karena di sini harus banyak dibongkar ya. Contohnya injektor ini dibongkar, intake dibongkar sampai ke dalamnya. Nah memakan waktu, biaya dan waktu yang panjang yang jelasnya teman-teman semua, karena ini adalah mobil baru dan tenaganya pasti akan berkurang. Kalau kalian tetap memaksa pakai pertalite, oke, dalam jangka pendek mungkin masih gak ada masalah, mobil masih jalan. Tapi kalau kita berpikirnya adalah jangka kedepannya teman-teman semua, yang dimana potensi pemakaian pertalite aja ya, kalau di mobil biasa itu menyebabkan filter bensinnya kotor, injektornya kotor dan knocking. Sama, ini juga disama ya, di mobil ini juga diwajibkan memakai Pertamax itu karena itu. Ketika injektor directnya kotor, kita harus melakukan pembongkaran yang menyebabkan biaya dan waktu yang lama. Jadi sekian edukasi atau pendapat saya kali ini. Untuk kalian yang setuju bisa komen, kalau ada yang kalian tidak setuju kalian bisa komen juga teman-teman semua. Kalau kalian tidak setuju, kira-kira kita bahas di komentar ya, gak setujunya kenapa. Tapi kalau kalian setuju, bisa like, share, dan subscribe juga video ini ya. Dan kalian tunggu video-video saya yang lain, saya akan membahas
unit-unit yang lain. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mempunyai mobil Toyota Innova Scenic, bahkan yang belum punya Toyota Innova Scenic juga semoga bisa menambah wawasan. Sedikit fitur yang saya bahas di sini mungkin nanti akan saya bahas fitur-fitur yang lain di Toyota Innova Scenic ini ya. Sekarang adalah fitur yaitu default S yang dimana pendapat saya tidak boleh memakai pertalite dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hanya pendek mungkin sekali aja nggak ada masalah, tapi kalau jangka panjang saya sarankan untuk mengisi bahan bakar Pertamax ke atas, karena akan berpengaruh ke suara mesin, tenaga ya teman-teman ya, dan bahan bakar, efisiensi, hingga sampai emisinya juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Salam otomotif selalu untuk inspection. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.